Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Adi Saputro dengan nomor NIM 1850004, kelas 6A Teknik Sipil, dengan program studi Teknik Sipil Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa teman-teman 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah berkembangnya jalan rel di Indonesia untuk memenuhi tugas perencanaan jalan rel. Sebelum memasuki yang lebih dalam terhadap penjelasan sejarah rel kereta di Indonesia, teman-teman tahu apa itu rel? Rel adalah logam batang untuk landasan jalan kereta api atau kendaraan jenis seperti tram, yang terbuat dari dua batang logam paku yang sangat panjang dipasang pada bantalan sebagai dasar landasan. Pada zaman dulu, kereta digunakan untuk mengangkut hasil bumi dan batu bara, di mana kereta tersebut ditarik dengan kuda dengan roda besi. Awalnya batalan kayu yang kemudian diganti dengan batalan besi. Tahun 1789, roda diberi flange untuk menghindari roda meleset dari bantalan. Dan pada abad ke-19, kereta mulai ditarik dengan kendaraan bermesin, di mana jalan rel mulai dibangun, di mana para perancang-perancang dari negara Prancis, Jerman, Belgia, Belanda, Rusia, Austria, dan Indonesia. 1925 lokomotif diesel listrik mulai digunakan. Dan selanjutnya, marilah teman-teman menyimak presentasi saya tentang sejarah berkembangnya rel di Indonesia. Kehadiran kereta api pertama di Indonesia mulai hadir sejak tanam paksa, yaitu perusahaan yang dinasionaliskan yang berdiri sejak kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 28 September 1945 atau sekitar sebulan setelah proklamasi. Setelah tanam paksa diberlakukan oleh Van der Bos pada tahun 1825 sampai 1830, ide tentang perkeretaapian Indonesia diajukan sebagai tujuan untuk mengangkut hasil bumi. Salah satu alasan yang mendukung adalah tidak optimalnya lagi penggunaan jalan raya pada masa itu. Akhirnya pada 1840, Kolonel Karel van der Wijk mengajukan proposal pembangunan jalan kereta api Hindia-Belanda. Kereta api pertama di Indonesia dibangun 1867 di Semarang dengan rute Semarang-Temanggung yang berjarak 26 km dengan lebar jalur 1435 mm atau yang sekarang dipakai atas permintaan Raja William I untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke gudang Semarang. Perkembangan jalan rel sekitar tahun 1942 sampai 1945 pada masa pendudukan Jepang, beberapa jalan rel di Sumatera, Sulawesi dibongkar untuk diangkut dan dipasang di Burma. Pada masa itu, peran kereta api dalam sejarah sebagai distribusi logistik, mobilitas prajurit di wilayah Jakarta sampai Magelang dan sampai Ambarawa, pindahnya pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta pada 1946. Kemudian pada tanggal 28 September 1945, pengembalian perkeretaapian dari pihak Jepang oleh Angkatan Muda Kereta Api atau yang disebut AMKA. 1950, nasionalisasi seluruh perkeretaapian dengan nama Jawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKRI), dipersingkat Jawatan Kereta Api (DIKA). Dan pada 1998 dengan PP nomor 19 tahun 1998 PP Kereta Api atau Persero.
Perkembangan dalam dunia kereta api di Indonesia terus berlangsung. Begitu pula dengan teknologinya. Tanggal 31 Juli 1925 diluncurkan kereta api Argo Bromo yang dikenal sebagai kereta api CS 950 dengan rute Jakarta-Surabaya dengan KA Argo Gede JW 250 dengan rute Jakarta-Bandung. Peluncuran kedua kereta api tersebut menandai apresiasi perkembangan teknologi kereta api di Indonesia dan sekaligus banyak dikenal sebagai embrio teknologi nasional. Saat ini selain kedua kereta api tersebut, ada pula kereta api Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Argo Wilis, dan kereta api Argo Muria. Kemampuan dalam teknologi berkereta apian di Indonesia juga terus berkembang baik dalam sarana jalan rel maupun sarana kereta apinya dalam rancangan bangun, peningkatan dan perawatan kereta api. Perkembangan kemudian tersebut dapat dilihat dari PT Inka, industri kereta api di Madiun, dan balai yayasan yang terdapat di beberapa daerah. Biasanya karakteristik transportasi jalan rel memiliki keunggulan. Pertama, memungkinkan jangkauan jarak pendek, sedang, dan jauh dengan kapasitas angkut yang lebih besar, penggunaan energi relatif kecil, keandalan keselamatan perjalanan lebih baik dibanding dengan moda transportasi lainnya, mempunyai keandalan dan ketepatan waktu, dan memiliki ekonomis dalam hal penggunaan ruang untuk jalurnya. Sayangnya dalam penggunaan rel kereta ini terdapat kelemahan juga, diantaranya memerlukan sarkas khusus yang tidak bisa digunakan untuk moda transportasi lain, membutuhkan investasi, biaya operasional, biaya perawatan, dan tenaga yang cukup besar. Pelayanan barang dan penumpang hanya terbatas pada jalurnya. Dan di sini terdapat perbedaan antara jalan rel dan jalan raya. Antara lain dari bahan jalurnya sendiri, di mana jalan rel merupakan terbuat dari batang besi di atas pondasi elastis, sedangkan jalan raya merupakan perkasan aspal atau beton dan bersifat komposit. Kemudian dari segi lalu lintas, jalan rel disediakan untuk kereta api yang terjadwal, sedangkan jalan raya penggunanya dari pejalan kaki sampai kendaraan berat. Kemudian dalam tegangan, jalan rel memiliki beban yang diterima oleh spur atau kereta, jadi strukturnya harus kuat. Sedangkan jalan raya, tegangan diteruskan ke tanah dasar. Dan dalam segi kecepatan, jalan rel karena tidak adanya hambatan maka jalur dan kecepatannya relatif tinggi, sedangkan jalan raya tidak. Untuk segi gesekan, jalan rel yaitu terdapat gesekan antara kepala rel baja dengan roda-roda baja, gesekan lebih rendah, sedangkan jalan raya memiliki gesekan yang relatif lebih tinggi karena gesekan antara roda karet kendaraan dengan permukaan jalan raya yang keras. Sedangkan dalam segi perpindahan, jalan rel memiliki perpindahan jalur melalui peralatan khusus atau yang sering disebut whistle. Sedangkan jalan raya, perpindahan jalur jalan raya melalui pertemuan antara persimpangan atau pertigaan jalan. Dan di sini terdapat peran jalan rel transportasi, yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara serta memperkukuh ketahanan nasional dan usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, moda transportasi kereta api juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian dan kehidupan sosial. Antara lain, peranan-peranan tersebut adalah
dalam aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek lingkungan, di mana aspek lingkungan terdapat isi sebagai berikut. Transportasi kereta api dianggap lebih kecil pengaruhnya dalam segi polusi lingkungan. Penggunaan energi relatif kecil dibanding mode transportasi lainnya. Kemudian peranan kereta api selanjutnya yaitu dalam aspek politik dan pertahanan keamanan, mudahnya hubungan antar daerah menjadi terjaminnya pertahanan. Selanjutnya kita akan mengenal dengan sejarah mencatat peran besar kereta api dalam pertahanan dan kebutuhan militer, yaitu pada Agustus 1914 pecahnya Perang Dunia Pertama di Jerman selama 4 hari. Dikerahkannya 18.000 kereta api yang mengangkut 3,8 juta tentara dan perlengkapannya. Kemudian September 1938 dikerahkan 385 kereta api untuk mengangkut 225.000 tentara dan perlengkapannya. Dan pada saat ini perkembangan kereta api sangat berkembang dengan pesat, terutama dalam pembaruan segi teknologi, segi kecepatan, dan segi fasilitas yang digunakan. Yang terbaru adalah dibuatnya MRT yang ada di kota Jakarta. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ingin atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan komen di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.